wabarakatuh. Saya Farhan Y dari kelompok 2, ingin mempresentasikan dampak kehadiran aplikasi WhatsApp dalam komunikasi dan sosialisasi. Seiring perkembangannya zaman, perangkat-perangkat media sosial terus berkembang dan terus bertambahnya berbagai jenis aplikasi-aplikasi dan fitur-fitur setiap aplikasinya. Perkembangan baik dari perangkat media sosial, aplikasi, maupun fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi bertujuan agar mempermudah suatu hal dan telah disesuaikan dengan keperluan-keperluan para pemakai aplikasinya. Seperti salah satu contohnya pada aplikasi WhatsApp. WhatsApp merupakan aplikasi media komunikasi sosial yang dapat mempermudah suatu urusan, baik itu urusan antara individu dengan individu lainnya maupun umum. Oleh karena itu, pembaruan pada aplikasi WhatsApp terus berlanjut, dan dengan adanya pembaruan-pembaruan tersebut, sekarang sudah banyak jenis fitur-fitur pada WhatsApp sesuai dengan kegunaannya. Pengertian WhatsApp. Secara sederhana, pengertian WhatsApp adalah aplikasi pengirim pesan dan lain-lain untuk smartphone. Dan lain-lain di sini maksudnya bahwa aplikasi WhatsApp ini bisa untuk mengirim gambar, suara, dan bahkan video. Fungsi dasar WhatsApp hampir sama dengan Short Message Service (SMS) yang mulai jarang dipakai. Namun WhatsApp tidak menggunakan pulsa, melainkan data internet, jadi WhatsApp relatif lebih hemat. Sejarah berdirinya WhatsApp. WhatsApp didirikan pada tanggal 24 Februari 2009 oleh Brian Acton dan Jan Koum, mantan pegawai Yahoo, dengan modal $400.000. Koum berdiskusi dengan Alex Fishman tentang keyakinannya dengan App Store yang seumur jagung. Fishman kemudian mempertemukan Koum dengan pengembang aplikasi iPhone dari Rusia bernama Igor Solomennikov. Mulanya WhatsApp masih banyak masalah. Saat dicoba, aplikasi ini selalu gagal. Kondisi ini membuat Koum ingin menutup perusahaannya dan kembali bekerja. Brian Acton muncul menyemangati dengan bertahan beberapa bulan lagi. Setelah melewati fase beta cukup panjang, akhirnya pada bulan November 2009, WhatsApp resmi berpindah di App Store. Koum juga sempat membujuk Acton dan 5 mantan pegawai Yahoo lainnya untuk berinvestasi setelah berada di App Store. Pada bulan Januari 2010, WhatsApp dipakai di BlackBerry Store dan selanjutnya ke Android pada bulan Agustus. WhatsApp tetap populer meskipun statusnya telah diubah dari gratis ke berbayar. Per Februari 2013, penggunaan aktif WhatsApp meledak di angka 200 juta. Angka ini membengkak 2 kali lipat pada bulan Desember dan naik lagi menjadi 500 juta pada bulan April 2014. Dan per September 2015, penggunaan aktif WhatsApp tercatat sebanyak 900 juta. Merasa yakin dengan potensinya, Facebook membeli WhatsApp sebesar $19 miliar. Setelah bernaung di bawah Facebook, WhatsApp telah terjaga kualitas dan tetap memberi kepuasan bagi pengguna. Sekian, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang WhatsApp, pengertian WhatsApp, dan sejarah berdirinya WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Ramadan. Saya akan mempresentasikan fitur-fitur yang terdapat dalam WhatsApp. Fitur-fitur WhatsApp. Pertama ada icon loop, pencarian kontak. Kedua ada icon more, option, pengaturan aplikasi. Ketiga ada icon kamera, mengambil foto objek yang dapat langsung dikirimkan. Keempat ada chat, daftar percakapan tag yang telah dilakukan. Kelima ada status, membuat status sendiri dan daftar update terbaru status dari teman. Keenam ada call, daftar percakapan suara yang telah dilakukan. Ketujuh, untuk melihat fitur lain dalam fitur chat, pilih more option, maka muncul new group, membuat percakapan, new broadcast, mengirim pesan ke banyak kontak sekaligus. WhatsApp web, menghubungkan aplikasi WhatsApp agar dapat jalan di komputer. Direct Messenger, memungkinkan Anda untuk menandai pesan tertentu agar Anda dapat dengan mudah menemukannya kembali nanti. 8. Fitur status privasi,
Pada status, membuat status dan mengatur dapat dilihat dengan My Contact, My Contact Expect, atau Only Share With. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pisulpiandi dari kelompok 2, ingin menjelaskan dampak interaksi sosial dalam penggunaan WhatsApp. WhatsApp merupakan media sosial yang paling banyak digunakan saat ini sebagai alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi yang memiliki fitur unggulan berupa chatting. Penggunaan media sosial WhatsApp juga terjadi di kalangan jamaah Majelis Taklim As-Salafiyah di Desa Bedelar, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Majelis Taklim As-Salafiyah ini memanfaatkan fitur grup yang disediakan WhatsApp sebagai wadah dalam mengumpulkan jamaah secara online. Pemanfaatan media sosial WhatsApp sebagai alat mekanisme baru di Majelis Taklim As-Salafiyah menimbulkan berbagai dampak, baik positif yang berupa semakin semangatnya jamaah dalam mengikuti pengajian, maupun dampak negatif yang menimbulkan persaingan akibat didahului oleh jamaah lainnya. Dalam penelitian ini juga berusaha untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimana dampak media sosial WhatsApp pada interaksi jamaah Majelis Taklim As-Salafiyah di Desa Bedelor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teori yang digunakan adalah interaksi sosial oleh John Lewis Gilin dan John Philip Gilin yang mengemukakan adanya proses asosiatif yang terdiri dari kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahril Handaya, saya berasal dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan poin 4, yaitu dampak pengaruh WhatsApp dalam dunia bisnis atau dalam dunia kerja. Dari judul makalah yang kami pilih, yaitu dampak kehadiran media sosial WhatsApp dalam media komunikasi dan sosialisasi. Dampak pengaruh WhatsApp dalam dunia bisnis atau dalam dunia kerja. WhatsApp sering digunakan untuk membantu kebutuhan bisnis. Aplikasi ini banyak ditemukan di berbagai perangkat mobile yang orang gunakan karena memiliki berbagai kemudahan dan dapat menggantikan peran dari fitur pengirim pesan SMS yang dulu sering kita gunakan. Di dalam WhatsApp sendiri, seseorang dapat membuat sebuah grup, melakukan video call, telepon, atau membuka media promosi. Maka sangatlah mudah untuk seseorang membuat promosi untuk produk bisnis yang orang tersebut jalankan. Dan WhatsApp juga mempunyai fitur WhatsApp Business. Sehingga dengan adanya fitur ini, pelaku bisnis dapat lebih mempermudah aktivitas bisnisnya dengan customer. Selain fitur WhatsApp Business, ada beberapa fitur lain yang terdapat pada WhatsApp, seperti fitur video call dan fitur telepon yang bisa digunakan dalam melakukan rapat dalam sebuah pekerjaan atau suatu kegiatan. Seperti pada masa saat ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan atau keperluan-keperluan yang tertunda dan yang harus dilakukan dengan daring. Oleh karena itu, dengan kehadiran WhatsApp dengan beragam fiturnya dapat mendukung suatu kelompok atau pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Berikut merupakan beberapa dampak positif kehadiran WhatsApp dalam media sosial. Yang pertama yaitu meningkatkan keuntungan dari penjualan produk. Apabila pelaku bisnis sering mempromosikan produknya melalui iklan atau postingan, maka pelaku bisnis berpeluang besar untuk mendapatkan peningkatan pembeli dan menggunakan produknya. Selanjutnya, poin kedua, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. Dengan kehadiran aplikasi media sosial seperti WhatsApp, perusahaan juga dapat menyusun profil perusahaan untuk membantu produk penjualan dan pemasaran barang atau jasa. Yang terakhir, menjalankan kerjasama bisnis secara luas. Semakin kredibilitas perusahaan meningkat, semakin timbul banyaknya relasi dan jaringan yang terhubung secara cepat melalui aplikasi media sosial seperti WhatsApp. Kerjasama umumnya akan dilakukan dengan diskusi antara founder perusahaan yang terkait dan juga dapat mencoba menggunakan fitur WhatsApp untuk membantu kerjasama tersebut. Saya akan membacakan kesimpulan dan saran dari materi dan poin-poin pada makalah kelompok kami. Yang pertama, kesimpulannya, media sosial merupakan suatu hal yang tak bisa dilepas dari kita saat ini. Bahkan dalam perjalanannya, media sosial sekarang telah mengubah cara hidup kita dalam beberapa tingkatan, sehingga bisa dikatakan media sosial menjadi sebuah media yang penting dalam masyarakat. Dan media sosial itu tak hanya menjadi sebuah media yang penting, namun juga telah mengubah menjadi sebuah identitas diri seseorang. Kita bisa melihat bagaimana sebuah media sosial berubah menjadi fungsi atau mulut kedua seseorang, sehingga menjadikan media sosial sebagai wakil diri di dunia maya. Dan tentu dengan
sebagai perwakilan diri di dunia maya, maka tentunya kita akan selalu menunjukkan sisi positif dari diri kita, sehingga terkadang realita yang ada dengan apa yang ada di dunia maya berbeda. Namun tentunya tak semua orang berperilaku seperti itu. Penggunaan dari setiap orang tentunya berbeda-beda di media sosial. Saran dalam penggunaan media sosial terdapat beberapa saran yang harus kita terapkan, di antaranya sebagai berikut. Kita perlu belajar menggunakan jaring internet secara bijak sehingga kita tidak menjadi orang yang mencandu akan jejaring sosial. Sebaiknya pula penggunaan situs jaring sosial ini tidak harus berhenti total untuk tidak menikmati situs tersebut, namun lebih bijak kalau secara perlahan untuk menguranginya, yaitu dengan mengurangi jam bermain media sosial seperti media sosial Facebook, Twitter, dan lain-lain. Yang kedua yaitu membuat grup untuk sarana diskusi pelajaran. Yang ketiga, berbagi informasi penting, misalnya dengan mempostingkan link, membuat status atau notes yang berisi tentang suatu informasi yang berguna. Yang selanjutnya, menyalurkan hobi menulis dengan menggunakan fasilitas notes. Dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan sosial media dengan baik dan benar, dan menggunakan peluangnya yang ada sebagai sarana yang positif. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.